Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alimi di video cara membuat ujian di aplikasi Moodle. Oke, langkah pertama kita mengakses websitenya dulu pada alamat https data.almuslimunponpes.id. Kemudian kita buka belajar online. Pada sudut kanan atas, kita login menggunakan akun masing-masing. Nah, kita sekarang sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Kemudian kita pilih pelajaran yang kita ajarkan. Kebetulan di sini saya sudah muncul yang pendidikan jasmani olahraga. Ini sebagai sampel saja. Kita klik. Nah, sekarang kita berada di dalam posisi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk bisa membuat ujian, maka langkah pertama tetap kita hidupkan mode ubah di bagian lambang gear. Kita pilih hidupkan mode ubah. Nah, seperti biasa di sini akan ada muncul tambahkan sebuah aktivitas. Nah, posisi kita klik tambahnya sesuai dengan topik di mana yang akan kita buat ujian. Di sini saya akan buat di bawah topik 1. Maka saya klik tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Untuk buat ujian, di sini kita pilih quiz. Kita checklist, kemudian kita tambah. Nah, sekarang kita sudah berada pada posisi untuk membuat sebuah ujian. Yang pertama kita berikan nama ujiannya. Misalnya ujian simulasi. Nah, di sini kalau kita memang perlu membuat informasinya, kita bisa buat di perkenalan di sini apa itu ujian simulasi dan segala macam, tapi di sini saya lewatkan saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita setting adalah timing. Nah, di timing di sini ada penentuan tanggal, di mana nanti tanggal ujian dan akhir. Tetapi di sini saya tidak merekomendasikan, sehingga si anak bisa ikut ujian kapan saja. Tapi yang paling penting di sini time limit. Itu lama waktu ujian di saat dia mulai buka ujian. Misalnya dia buka ujian jam 8. Maka berapa menit dari jam 8 dia boleh mengikuti ujian tersebut. Misalnya di sini saya buatkan 30 menit. Maka dari pertama dia buka ujian, maka dia hanya bisa menjawab ujian itu dalam waktu 30 menit. Selanjutnya dinilai. Di sini untuk menentukan berapa banyak dia boleh mengulang ujian. Kalau dia misalnya setelah ujian sekali, kemudian kita mau memberikan dia boleh mengulang lagi, maka di sini kita tentukan percobaan menjawab 2. Nah, di sini tapi saya pilih 1, di mana si anak tidak boleh mengulang. Jadi dia setelah ujian, maka habis. Tidak boleh lagi mengulang ujian tersebut. Nah, yang selanjutnya kita pilih review option. Sedangkan yang lain boleh dilewatkan karena tidak perlu kita konfigurasi. Selanjutnya kita pilih review option. Bisa diingat timing, nilai, sama review option. Di review option ini yang perlu kita hilangkan checklist adalah jawaban benar. Ini jawaban benar kita hilangkan checklist. Supaya nanti si anak tidak ditampilkan jawaban benar kalau dia menjawab jawaban salah. Nah, kalau sudah, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini ujian sudah ada, ujian simulasi. Kondisi ujian di sini belum ada soal. Selanjutnya, agar kita bisa buat ujian, maka harus membuat soal. Untuk buat soal, kita harus masuk dulu ke dalam ujian simulasi. Kita klik. Kemudian di bagian gear juga lagi, di sebelah kanan atas, kita pilih, kemudian kita cari bank soal. Di bawah bank soal ada soal-soal, kita klik. Kemudian kita pilih buat soal baru, untuk membuat soal. Untuk contoh di sini, saya akan menunjukkan membuat soal pilihan ganda. Sini kita pilih pilihan ganda, kita tambah. Baik. Nah, di sini nama soal itu biasa diberikan dengan nomor urut soal. Misalnya kita udah buat list soal di
dokumen Word, maka di sini nama soal bisa kita berikan dengan list nomor urut. Misalnya ini simulasi 1. Nah, misalnya ini karena ujian soal simulasi 1. Nah, di sini di bagian teks soal di sini kita buatkan soalnya. Kita buat siapa presiden pertama Indonesia. Oke, ini contoh soalnya. Nah, ini kemudian kita pilih, kita isi jawabannya di bawah. Di bawah di sini ada pilihan jawaban, pilihan 1, pilihan 2. Nah, nanti kita isi di pilihannya. Nah, sedangkan model tampilannya kita bisa tentukan di sini apakah model dia ABC besar atau pilihannya ABC kecil. Secara bawaan dia sudah ABC kecil. Kemudian acak pilihan ini fungsinya untuk supaya nanti jawaban ABC-nya teracak. Nah, kita pilih pilihan pertama dulu. Misalnya pertama berarti Insinyur Soekarno. Nah, ini benar. Nah, untuk benar maka di posisi nilai kita berikan 100. Kemudian kita buat lagi pilihan jawaban yang salahnya. Soeharto B.J. Habibie Oke, ini sudah pilihannya. Kalau sudah, kita simpan perubahan. Nah, maka satu soal sudah berhasil kita buat. Kalau kita ingin melihat dulu previewnya seperti apa tampilannya, bisa kita pilih di sini. Di ini ada nama soalnya, simulasi 1. Diubah di sini kita bisa pilih pratampil. Nah, nanti berarti soal yang kita buat tadi akan muncul seperti ini. Oke, kita tutup dulu. Baik, sekarang kita buat soal yang kedua. Untuk buat soal yang kedua, kita pilih di buat soal baru. Ini udah ada satu, kita buat satu lagi. Kita pilih juga pilihan ganda. Kita tambah. Nah, di nama soal berarti ini kita buat sebagai simulasi 2. Ini adalah jadi soal yang kedua. Kemudian di sini di teks soal bisa kita isi dengan soalnya. Nah, jika kita perlu memasukkan gambar ke dalam sebuah soal, maka bisa kita pilih di sini. Ini gambarnya, insert or edit image. Kemudian kita bisa browse. Nah, kalau misalnya filenya belum ada, bisa kita pilih di pilihan upload a file. Kita pilih file. Nah, bisa kita pilih salah satu gambar yang ada tersimpan di dalam komputer. Nanti kita bisa cari di mana gambar tersebut tersimpan. Oke, kita masukkan. Nah, di sini berarti gambar sudah masuk. Di sini ukurannya bisa kita atur. Kita save aja. Save image. Oh, mohon maaf, dia diminta ada keterangan. Kita save. Nah, ini gambar berarti sudah masuk ke soal. Kalau kita perlu mengecilkan, kita bisa rubah di sini, kita double klik. Kemudian kita rubah ukuran di sini menjadi misalnya 500. Kita save. Kita save. Maka ukuran di sini sudah mengecil. Nah, di sini baru misalnya kita buat teks soalnya. Kita ketik gambar Oke, ini misalnya kita buat soalnya, gambar perangkat apa di atas. Nah, tinggal misalnya kita isi jawaban di sini. Nah, untuk pilihan jawaban 1 misalnya laptop. Nah, di sini laptop berarti betul, kita buat 100%. Kemudian kita isi jawaban yang salah, misalnya
televisi, kemudian mesin cuci, radio, handphone. Nah, jadi di sini sudah kita isi, sekarang kita save. Nah, di sini posisi kita sudah ada dua soal. Soal 1 sama soal 2. Nah, soal ini akan kita masukkan ke dalam ke dalam ujian yang kita buat tadi. Kita bisa balik lagi ke ujian. Di sini di bagian atas bisa kita lihat. Di sini berarti di posisi pendidikan jasmani, ini dia, MITA 1 PJOK, topik 1, kemudian di dalam posisi ujian. Nah, di sini kita klik di dalam ujian simulasi. Nah, ini posisinya masih kosong, belum ada soal. Maka kita bisa memasukkan soal dengan cara kita pilih di sini, edit quiz. Edit quiz. Nah, kemudian kita add from question bank, berarti soal yang udah kita buat tadi. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2. Kita centeng. Kemudian kita add selected question to the quiz. Nah, kemudian kita checklist kocok pertanyaan ini. Jika jumlah pertanyaannya banyak, maka supaya dia berbolak-balik posisi. Cuman kalau ini cuma 2 soal, maka otomatis ya kalau bukan ini yang pertama, ini yang kedua, ya begitu aja. Kita checklist, kemudian kita simpan. Nah, maka proses pembuatan kuis sudah selesai. Jadi kembali dari awal, kemudian kita buka pendidikan jasmani olahraga, kemudian di ujian simulasi kita klik. Nah, tinggal pilih mencoba kuis sekarang. Kita start. Maka seperti inilah muncul dari soal atau ujian yang kita buat tadi. Misalnya ini perangkat apa, kita pilih misalnya stop, kita next. Kemudian siapa presiden pertama, Insinyur Soekarno, kita next. Kemudian di ujung akhir tinggal kita finish. Kemudian submit all. Nah, maka hasil keluar. Sini grade berarti 10 atau 100% yang menunjukkan bahwa semua soal yang dijawab tadi dengan benar. Baiklah, demikian proses cara membuat soal dan ujian di pelajaran kita untuk diujiankan kepada anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.